Halo, Assalamualaikum. Jadi kali ini saya mau sharing terkait pengisian formulir beasiswa LPDP tahun 2025 secara online. Semoga informasi yang saya berikan ini, sharing saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mendaftar tes beasiswa LPDP. Perlu digarisbawahi bahwa setiap format di setiap tahun dan setiap sesinya itu berbeda ya teman-teman ya. Coba sekarang kita langsung cek aja. Yang pertama kita langsung buka laman websitenya. Ada kemenku.go.id beasiswa reguler tahun 2025. Oke, di sini tertera durasi atau waktu pendaftaran tersisa 5 hari 13 jam 6 menit. Nah, kita coba untuk mendaftar, kita bisa klik di sini. Dan ketika teman-teman ada kendala atau kesulitan dalam proses pendaftaran, bisa konsultasi dengan CSLPDP yang ada di sini. Kita coba untuk masuk dulu, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal memasukkan email kita dan juga password ketika kita sudah memiliki akun. Tapi kalau kita belum punya akun, kita tinggal klik yang ada di sini, daftar di sini. Nanti akan keluar berbagai macam informasi seperti informasi akun. Kita tinggal memasukkan emailnya, passwordnya, informasi pribadi seperti ini. Lalu kita tulis kode verifikasi. Kita bisa juga ganti kodenya kalau kita mau. Sekiranya kode pertama kurang jelas, kita ganti. Lalu kita klik buat akun. Seperti itu. Oke, karena saya sudah punya akun, jadi saya langsung aja ke akun saya. Dalam pembuatan akun, saya mengalami kendala. Ketika saya mengalami kendala, saya langsung menghubungi CS. Saya konsultasi dengan CS LPDP, dan alhamdulillah fast respon sekali. CS memberikan link Zoom dan kita melakukan sesi tanya jawab terkait kendala yang saya alami. Lalu saya diminta untuk membuat akun lagi. Kemudian tidak lama setelah itu verifikasi email saya dapatkan dan akun saya sudah siap. Dan ini adalah akun saya. Jadi pertama-tama ketika kita masuk ke akun ya teman-teman ya, kita diminta untuk mengisi beberapa data diri terkait apakah kita PNS atau tidak, apakah kita sudah punya loa atau belum, dan semacam itu. Jadi kita hanya menyesuaikan atau mengisi sesuai dengan form yang ditentukan di situ. Kita tinggal jawab aja. Dan di sini karena saya sudah mendaftar, di sini saya mendapatkan peringatan untuk melakukan submit pendaftaran tanpa menunggu batas waktunya habis ya. Dan batas waktu habis pada tanggal 1 Agustus 2025 dan LPDP merekomendasikan para pendaftar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran pada laman submit pendaftaran tanpa menunggu hingga batas waktu penutupan pendaftaran. Jadi di sini kita akan dapat informasi terkait data diri kita, media sosial, pendidikan terakhir, dan data keluarga. Kita harus mengisi data diri dulu ya, teman-teman ya. Lalu kita tinggal di sini. Di sini ada pilihan daftar beasiswa ya, status dan histori. Kalau misal kita belum daftar, maka kita tinggal klik daftar beasiswa. Nanti akan muncul berbagai macam jenis pilihan beasiswa, mulai dari afirmasi, reguler, dan sejenisnya. Jadi teman-teman tinggal pilih sesuai dengan beasiswa mana yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini ada status ya. Kita bisa cek status kita, sudah sampai mana. Kita bisa lihat CV kita dan dokumen kita. Kita bisa edit form pendaftaran atau juga bisa batalkan pendaftaran. Terus kita juga bisa melihat histori teman-teman. Jadi historinya di sini saya mengambil beasiswa reguler dan saya belum submit pendaftaran, statusnya masih mengisi kelengkapan. Oke, saya akan bahas terkait formulirnya. Nah, di sini ada periode perkuliahan, pastikan tahun dan bulan perkuliahan sesuai dengan LPDP. Jadi harus googling dulu nih teman-teman, kapan kita akan mulai perkuliahannya. Kemudian ada tujuan studi, kita pilih program studi dan perguruan tinggi ya. Kita pilih ada 3 perguruan tinggi, tapi program studinya cuma satu, yang sama ya, tidak boleh yang beda-beda.
Kalau udah selesai, baru kita klik simpan. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan dulu secara general bahwa tadi kita sudah mengisi informasi studi, terus sekarang kita ada di penilaian diri, kemudian riwayat pendidikan dan pekerjaan, kemudian pengalaman organisasi, informasi lainnya, surat rekomendasi, dokumen, dan submit pendaftaran. Perlu diperhatikan kalau kita sudah submit, maka kita tidak bisa merubah lagi informasi yang kita masukkan di sini ya. Seperti itu. Oke, balik lagi ke penilaian diri. Jadi di penilaian diri itu yang pertama ada kelebihan dan kekuatan. Teman-teman tidak perlu menjelaskan atau menguraikan itu ya, tapi teman-teman perlu menyebutkan saja secara singkat karena di sini maksimal hanya 250 karakter per baris. Kalau teman-teman punya kelebihan lebih dari satu, maka tambahkan baris yang ada di bawahnya. Tambahkan sampai teman-teman merasa cukup dan sesuai. Poin kedua ada kekurangan atau kelemahan kita. Kita tinggal tulis saja sama ya 250 karakter per baris. Jadi teman-teman bikin singkat dan jangan lupa teman-teman juga sertakan solusi dari kelemahan tersebut. Contoh nih, misal saya tuh orangnya cenderung mudah kepikiran atau overthinking ketika menghadapi tugas penting yang belum terselesaikan. Tapi saya juga melatih kesadaran diri saya untuk lebih aware lagi dan mengenali tanda stres lebih awal dan berusaha meresponnya secara lebih bijak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian poin yang ketiga, pernahkah teman-teman mendapatkan beasiswa sebelumnya? Jika pernah, sebutkan dari mana dan beasiswa di jenjang apa aja itu. Perlu kita ketahui, kita harus mengikuti format yang ada di sini ya. Jenjang beasiswa atau yang disebutkan di sini mulai dari SMA, SMK, MA, S1, dan S2. Jadi untuk SMP dan SD ketika teman-teman mendapatkan beasiswa mungkin tidak termasuk di kolom ini dan bisa dimasukkan di kolom penghargaan yang lain. Lalu, poin selanjutnya, berikan contoh pengalaman teman-teman dalam pekerjaan atau berorganisasi atau di bidang pendidikan. Apakah ada pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, apa hal terakhir yang teman-teman ajarkan pada diri sendiri, dan kesalahan apa sih yang pernah kita lakukan selama kita bekerja atau belajar, dan apakah kita pernah melakukan tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya kita kerjakan. Dan yang terakhir, coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi hal pembeda antara diri kita dengan peserta yang lainnya. Setelah teman-teman sudah mengisi, jadi kita tinggal simpan aja dan saya sarankan teman-teman untuk membuat draftnya dulu. Jadi ketika teman-teman sudah sampai di halaman ini, teman-teman catat poin-poinnya, apa yang dibutuhkan. Ada poin A, B, C, D, E. Lalu teman-teman bikin draftnya, nanti tinggal copy paste dan kalau sudah tinggal kita simpan. Kemudian kita beralih ke riwayat pendidikan dan pekerjaan ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu membaca ketentuan yang berwarna merah di sini, di mana diurutkan dari tahun yang terbesar atau terbaru yang paling atas dan tahun yang terkecil itu yang paling lama atau yang paling bawah. Keterangan IPK dalam skala 4,0, 4,0. Berbahan dikonversi jika IPK tidak dalam skala 4,0. Bagi yang lulusan S1 atau S2 luar negeri, harap memasukkan IPK yang sudah disetarakan. Jadi penting untuk membaca guidance yang ada di sini. Lalu, kita tinggal masukkan jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan yang kita butuhkan ini hanya sebatas dari D3, S1, S2, S3, profesi, dan spesialis. Jadi kita tidak perlu memasukkan dari TK, SD, SMP, atau SMA ya teman-teman ya. Kita cukup mengikuti format yang ada di sini. Lalu kita masuk ke riwayat pekerjaan, ada instruksinya, sama kurang lebih ya. Tahun yang paling atas adalah tahun terbesar dan tahun yang paling bawah adalah tahun terkecil. Dan di sini ada tahun masuk dan tahun keluar dari pekerjaan kita, kemudian pendapatan kita selama satu tahunnya berapa. Kemudian kalau sudah kita klik simpan, kita mulai masuk ke pengalaman organisasi. Di sini kita bisa memasukkan pengalaman organisasi mulai dari organisasi saat di SMP, organisasi SMA, perguruan tinggi, hingga organisasi di luar perguruan tinggi atau kegiatan sosial masyarakat. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi harus input tahun, bulan, dan posisi. Misal organisasi Ormas kayak gitu ya, tahun bergabung 2025, bulan Juli posisinya sebagai ketua Ormas, gitu seperti itu. Kalau udah selesai, tinggal klik simpan.
Lalu kita beralih ke informasi lainnya. Nah, bagi teman-teman yang punya prestasi yang diunggulkan, misal dari TK, SD, SMP dapat beasiswa, masukkan ke sini. Masukkan ke tahun berapa, prestasinya apa, dan tingkatnya tingkat apa. Tingkat sekolah, kota, kabupaten, atau tingkat apa. Kemudian ada bahasa asing. Di sini saya memilih pakai bahasa Inggris ya, menggunakan TOEFL ITP. Kita tinggal tulis skor kita berapa, dan tahun sertifikatnya itu terbit di tahun berapa, masa berlakunya sampai kapan, nama penyelenggaranya siapa. Dan pastikan itu official dari ITS. Dan ini catatan untuk teman-teman ya, karena saya pada saat ini kan tesnya tanggal 12, jadi sertifikat resminya masih belum keluar. Saya masih pegang yang unofficial. Jadi untuk nomor sertifikat, saya cantumkan student ID. Dengan harapan nanti pihak LPDP nanti bisa melihat itu, dan nanti di masa sanggah, saya tinggal melampirkan saja sertifikat yang official, seperti itu. Karena masa sanggah itu kita tidak bisa merubah data, teman-teman. Datanya tetap sama, tapi kita hanya diminta untuk klarifikasi saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut di pengalaman pelatihan atau workshop. Nah, di workshop ini atau pelatihan ini teman-teman bebas ya, dari tahun berapa aja dan pengalamannya apa aja, boleh dicantumkan di sini. Jangan lupa tanggal pelaksanaannya dilihat dari sertifikat ya. Teman-teman mulai buka lagi, kumpulkan lagi sertifikatnya dan langsung diurutkan dari yang atas sampai yang bawah. Bikin draftnya terlebih dahulu agar lebih mudah. Karena apa? Karena kalau kita kelamaan ngetik nih, servernya itu nggak bisa nge-save teman-teman. Jadi sudah otomatis data yang kalian masukkan sudah hilang karena sudah kelamaan. Seperti itu. Jadi butuh langsung copy paste dan cepat seperti itu. Apakah ada pengalaman riset? Jika ada silahkan teman-teman masukkan tahun berapa, judul risetnya apa, dan sumber dananya dari mana. Apakah teman-teman punya karya ilmiah, buku, jurnal, dan makalah? Silakan teman-teman masukkan ke situ. Kemudian untuk konferensi dan seminar, silakan teman-teman masukkan di tahun berapa, judul seminarnya apa atau kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, partisipasinya juga. Di sini kalian bisa pilih ya, apakah kalian sebagai panitia, peserta, atau pembicara. Kemudian ada penghargaan, di tahun berapa teman-teman dapat penghargaan, dan bentuk penghargaannya apa, dan pemberi penghargaannya siapa. Jangan lupa untuk selalu melihat instruksi yang ada di sini ya. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik simpan. Kita mulai masuk di surat rekomendasi nih teman-teman nih. Jadi dalam surat rekomendasi ada dua hal. Yang pertama di sini teman-teman bisa melakukan pengisian formulir online oleh pemberi rekomendasi. Jadi ketika kalian klik yang ada di sini nih, nanti akan muncul instruksi. Kalian tinggal mengikuti instruksinya. Misal nih kalian harus mengirimkan email ke pemberi rekomendasi dengan menyatakan tujuan kalian seperti apa dan kawan-kawannya. Nanti akan ada detail informasinya lebih lanjut ya. Tapi saya di sini memilih unggah atau scan foto. Jadi saya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari kepala desa, lalu tinggal saya masukkan data yang diminta oleh LPDP pada form online ini, seperti nama, instansi, jabatan, handphone, email, dan semacamnya. Nah, di sini ada instruksi nih teman-teman, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, mohon untuk unggah surat rekomendasi sesuai format di sini. Ada contohnya. Oh, seperti ini ya. Ini adalah format surat rekomendasi untuk yang tahun 2025. Karena di setiap tahunnya itu beda-beda teman-teman. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan format yang diberikan oleh LPDP. Seperti itu. Lalu, jangan lupa kalian memasukkan nomor surat tersebut dan kalau kalian sudah upload, kalian ingin memastikan, tinggal klik download. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian sudah yakin, silahkan klik simpan. Lalu kita sampai pada sesi unggah dokumen. Seperti biasa, ada instruksinya. Jadi dokumennya yang diupload harus berformat PDF, ukuran file maksimal 1 MB, panjang nama file maksimum 90 karakter, dan seterusnya. Yang diminta untuk syarat sebagai pendaftar beasiswa S2,
Pertama di sini ada sertifikat bahasa asing, terus ada KTP, scan ijazah, sama transkrip nilai. Jangan lupa nomor dokumennya dimasukkan, terus tanggal dokumen tersebut diterbitkan tanggal berapa, teman-teman tinggal isi ya, sesuai dengan data yang teman-teman punya. Kalau teman-teman ingin melihat apakah sudah betul dokumen yang diupload, bisa klik download, lalu nanti akan muncul data yang teman-teman upload, seperti itu. Jadi yang paling bawah ini teman-teman ada esai. Esai itu berisi tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Dengan ketentuan atau jumlah kata 1.500 sampai 2.000 kata. Teman-teman perlu bikin draftnya terlebih dahulu, lalu nanti tinggal kopas-kopas aja, seperti biasa, untuk mempersingkat durasi ya, agar servernya bisa nge-save informasi yang kita sampaikan. Lalu di sini terakhir ada ringkasan pengabdian pasca studi. Jadi ringkasan ini contoh nih, pengabdian atau kontribusi saya pasca studi adalah menjadi PNS, menjadi peneliti, menjadi diplomat, atau seterusnya. Teman-teman bisa isi sesuai dengan arah pengabdian pasca studi nanti. Kalau sudah selesai, lalu kita tinggal klik simpan, nanti akan muncul ringkasan formulir terkait data kita yang sudah kita masukkan. Nah, kita diminta untuk periksa kembali. Mohon diperiksa kembali seluruh informasi yang telah Anda lengkapi. Perlu kami informasikan bahwa setelah Anda melakukan submit pendaftaran beasiswa, Anda sudah tidak dapat mengubah maupun melengkapi data kembali. Pada unggahan dokumen, mohon periksa apakah seluruh dokumen Anda telah sukses diunggah dengan mencoba mengunduh seluruh dokumen. Apabila Anda telah memeriksa seluruh kelengkapan, Anda wajib menyetujui surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia yang dapat Anda temukan pada bagian bawah laman ini. Setelah Anda menyetujui surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia, Anda dapat melakukan submit data pendaftaran beasiswa dengan klik tombol submit di bagian bawah laman ini. Tombol submit baru akan ditampilkan apabila Anda telah menyetujui surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Oke, itu adalah instruksinya dan kita tinggal periksa kembali data diri kita sebelum kita submit biar nanti tidak ada kesalahan ya teman-teman ya. Karena kalau udah submit sudah nggak bisa dirubah lagi. Udah selesai, tinggal kita baca pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia dan kita setujui, lalu kita submit. Oke, mungkin itu informasi dari saya yang bisa saya berikan, teman-teman. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. With the last, I say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.